warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap anak-anak tetap sehat dan semangat belajarnya ya. Baik, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar materi akidah akhlak bab 4 sifat terpuji. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjalankan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu memiliki sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui makna sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Yang keempat, siswa mampu mengamalkan sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Apa itu sifat terpuji? Anak-anak ada yang tahu? Sifat terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik. Sifat terpuji banyak sekali contohnya, akan tetapi hari ini kita akan belajar sifat terpuji amanah, tabah, dan sabar. Materi yang pertama yakni amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah merupakan salah satu sifat terpuji. Seseorang yang memiliki sifat amanah dapat memegang janji dengan baik, dan apa yang dipercayakan kepadanya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, amanah ini dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contohnya, baik itu dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Yang pertama yakni sikap amanah di rumah, yaitu mengerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh guru. Jadi, jika anak-anak diberi tugas atau PR oleh guru harus segera dikerjakan ya, jangan ditunda-tunda. Yang kedua yakni tidak menceritakan rahasia yang diberitahukan oleh saudara. Dengan tidak memberitahukan orang lain mengenai rahasia yang diberitahukan kepadamu, maka hal tersebut termasuk dalam sikap amanah. Yang ketiga yakni menjaga uang yang dititip oleh ayah atau ibu. Jadi jika ayah dan ibu menitipkan uang, maka tugas anak-anak yaitu menjaga uang tersebut dan tidak mengambilnya tanpa sepengetahuan orang tua. Yang terakhir yakni menjalankan tugas dan tanggung jawab di rumah sebaik-baik mungkin. Contohnya yaitu tugasnya kalau anak-anak di rumah belajar, kemudian membantu kedua orang tua. Yang selanjutnya yakni sikap amanah di sekolah, antara lain yaitu melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwal, kemudian mengerjakan bagian tugas kelompok yang telah ditentukan dengan teman-teman. Yang ketiga yakni tidak mencontek saat ujian. Yang keempat yakni mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya yakni sikap amanah di masyarakat, antara lain yakni tidak korupsi. Jadi anak-anak jika sudah besar nanti dan menduduki jabatan yang tinggi, lantas tidak boleh tergiur untuk menyelewengkan dana atau juga disebut dengan korupsi. Yang selanjutnya yakni melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab baik sebagai ketua RT, RW maupun kepala desa. Yang selanjutnya yakni menyampaikan pesan atau titipan yang dititipkan orang untuk diberikan kepada orang tertentu. Materi yang selanjutnya yakni tabah. Tabah artinya tahan dalam menghadapi keadaan yang tidak disukai dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah. Jadi anak-anak orang tabah akan selalu berserah diri jika menghadapi persoalan maupun musibah. Dengan tabah, mereka tetap kuat dan tidak mudah putus asa. Adapun ciri dari orang tabah yakni tahan menghadapi musibah. Selanjutnya, selalu tenang menghadapi berbagai macam cobaan, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantang menyerah, dan terakhir yakni memandang tekanan hidup sebagai tantangan yang dapat dihadapi.
Adapun manfaat dari sikap tabah yakni yang pertama, tidak mudah putus asa. Kemudian, tidak mudah jatuh sakit. Bisa selalu berpikir jernih, tidak mudah stres, dan bisa menyelesaikan tugas dengan mudah. Materi yang selanjutnya yakni sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Semua orang harus memiliki sikap sabar dalam menghadapi cobaan, karena di balik cobaan Allah ada hikmah yang luar biasa. Orang yang bersabar dalam menghadapi ujian akan mendapatkan pahala dan ditinggikan derajatnya. Adapun ciri-ciri dari orang sabar yakni bersungguh-sungguh, tidak mudah putus asa, tidak mudah mengeluh, tidak mudah marah, selalu lapang dada, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar terbagi dalam 3 macam, yakni yang pertama yaitu bersabar dalam menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yakni bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga yakni bersabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari manusia. Orang sabar akan mendapatkan banyak manfaat. Adapun manfaatnya yakni tahan dan tabah dalam menghadapi cobaan. Selanjutnya, mudah meraih cita-cita dan kesuksesan, senantiasa berbaik sangka kepada Allah, memiliki banyak teman, akan selalu ditolong oleh Allah, lapang dada dalam menerima ketentuan Allah, dan yang terakhir yakni memiliki semangat dalam menjalani kehidupan. Tabah dan sabar adalah sifat yang harus dimiliki oleh manusia. Kita harus tabah saat terkena musibah dan sabar saat menghadapi berbagai masalah. Allah telah memerintahkan umatnya untuk bersabar dalam menghadapi cobaan. Nah, ada salah satu sahabat Nabi yang memiliki sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan, yakni Bilal bin Rabah. Siapa yang sudah tahu kisah Bilal bin Rabah? Nah, ibu akan menampilkan video kisah Bilal bin Rabah. Selamat menyaksikan. Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 ukiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Nah, itu tadi video dari kisah Bilal bin Rabah. Menurut anak-anak, bagaimana kisah Bilal bin Rabah tadi? Benar sekali, Bilal merupakan seorang yang tabah dan sabar ya dalam menghadapi cobaan.
Adapun kesimpulan dari kisah Bilal bin Rabah yakni Bilal merupakan kalangan hamba sahaya atau budak yang merasakan penganiayaan orang-orang Quraisy yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam siksaan, kekerasan, dan kekejaman mendera tubuhnya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy karena Bilal tidak mau menyembah berhala, yaitu Lata dan Uzza. Bilal tetap mempertahankan akidahnya ketika disiksa oleh orang-orang Quraisy dengan berkata, Ahad, Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Akhirnya Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah untuk memerdekakannya. Kisah dari Bilal bin Rabah ini merupakan suatu contoh sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Baik, sampai di sini pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak tetap semangat belajar ya. Dengan jangan lupa dimanapun berada tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.